sebelum Bu Endang melakukan kegiatan coaching nanti, saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu ya Bu. Dalam kegiatan praobservasi ini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi coach dan coachee akan saya nilai Bu. Dan nanti pada saat kegiatan coaching, saya akan menilai juga apakah nanti saat coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta. Dan bagaimana Bu Endang itu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut dapat merespon dan menanggapinya. Tentunya juga sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Endang? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, kalau begitu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mungkin pada coaching kali ini kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching nanti Bu? Saya ingin coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu. Baik, demikian kegiatan praobservasi kita hari ini. Saya ucapkan selamat untuk melakukan kegiatan coaching nanti. Semoga kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Endang dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Akan segera saya laksanakan dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Bagus, silakan duduk. Terima kasih Bu Endang. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bagus? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat walafiat. Endang sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar ada yang mau diceritakan ya kemarin itu. Ya Bu, kemarin saya menghubungi Bu Endang, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Iya, kira-kira ada permasalahan apa ya Pak Bagus ya? Begini Bu, setelah saya amati itu beberapa bulan ini ternyata sekolahan saya itu guru-gurunya masih menggunakan metode yang lama. Oh iya. Mereka belum bisa untuk menerapkan metode yang baru seperti itu. Pembelajaran ini saya tekankan bahwa kita pembelajaran di sekolahannya Pak Bagus itu masih monoton, masih secara konvensional gitu maksudnya ya. Betul. Ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Bagus harapkan? Ya, setelah kita melakukan coaching ini nanti saya berharap bisa menemukan solusi supaya guru-guru di sekolah saya itu bisa lebih kreatif dalam menyampaikan pelajaran di kelas seperti itu. Oke, intinya Pak Bagus ini ingin mengadakan perubahan di sekolahnya Betul gitu sekali, ya. perubahan. Nah, dalam hal ini kira-kira perubahan yang seperti apa yang ingin Pak Bagus laksanakan dalam sekolahnya gitu maksudnya? Kalau perubahan yang ingin saya lakukan itu Bu, dari guru yang mengajarnya itu konvensional menjadi pembelajaran yang modern. Kemudian guru-guru yang biasanya itu hanya mengajar, hanya berceramah depan kelas, saya berharap itu berubah. Mereka menggunakan metode-metode dan strategi-strategi yang kreatif seperti itu. Oke, jadi yang menurut Pak Bagus yang ideal, pembelajaran yang ideal itu menggunakan metode media yang bervariatif yang dilaksanakan di sekolah Pak Bagus gitu ya. Nah, kira-kira ketika dinilai untuk yang tadi pembelajaran di sekolah Pak Bagus itu kan kalau yang menurut Pak Bagus sempurna itu kan 10. Nah, kira-kira di level berapa ya Pak ya untuk teman-teman Pak Bagus Ya, itu? kalau di sekolahan saya itu rating nilai dari 1 sampai 10 itu kira-kira baru separuh Bu. Kira-kira baru 5. Soalnya masih banyak sekali guru-guru yang belum memahami
atau belum bisa menggunakan metode-metode atau alat-alat peraga yang kreatif. Iya. Itu hanya separuh. Oke, jadi menurut Pak Bagus, guru-guru pembelajarannya kalau dinilai masih di level berapa tadi? 5. Nah, mungkin Pak Bagus itu ingin melakukan perubahan ya kira-kira tadi ke level berapa untuk perubahan yang ada di sekolah Pak Bagus? Kalau yang ingin saya tingkatkan itu kan ada Bu, setiap guru kan mempunyai potensi yang berbeda-beda. Iya. Jadi saya menargetkan itu ada yang ratingnya 7, ada yang ratingnya 8. Jadi Iya. antara 7 dan 8 lah. Oke, karena Pak Bagus itu mau mengadakan perubahan sekolah Bagus ke level yang maksimal itu berapa? 8. Oh, 8. Oh. Nah, kira-kira untuk menaikkan level itu apa yang direncanakan oleh Pak Bagus ya? Nah, yang ingin saya rencanakan itu kedepannya itu saya ingin melakukan bimbingan mandiri, Iya. kemudian melakukan pelatihan kepada guru, Iya. kemudian mengadakan IHT agar kompetensi guru itu berkembang. Jadi mereka itu tidak mengajar dengan cara-cara itu terus, jadi harus kreatif dalam menyampaikan ajar kepada anak. Berarti dengan melakukan bimbingan, mungkin IHT juga melakukan apa tadi? IHT ada juga mentoring. Oh, mentoring, iya. Nah, saya berpikir bahwa dari 3 rencana ya, kira-kira ada strategi lain mungkin Pak Bagus? Mungkin sesi curhat Bu, itu juga bisa. Oh iya. Sesi curhat, maksudnya curhat pendapat bagaimana caranya meningkatkan kompetensi guru tersebut. Wah, berarti sudah banyak rencana yang ingin dilakukan Ya. sama Pak Bagus ya. Nah, kira-kira dari beberapa rencana yang saja saya sebut ya, dan beberapa rencana yang ingin dilaksanakan sama Pak Bagus itu tadi, yang paling bisa secepatnya dilaksanakan itu kira-kira yang mana ya Pak? Untuk yang pertama yang paling cepat dilakukan itu adalah mentoring Bu, karena kalau mentoring itu kan sesama teman sejawat, teman guru, kita langsung memonitor bagaimana cara mengajar rekan kita. Kalau misalkan ada kesalahan, bukan kesalahan sebenarnya, tetapi Iya. perlu ada yang ditingkatkan, kita Iya. bisa langsung menilai sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini, kan itu bisa kita langsung laksanakan Bu, tanpa ada persiapan apapun. Ya, kayak seperti sharing-sharing Iya, gitu ya, betul. curhat langsung bisa tanpa perencanaan pun bisa sebenarnya langsung secara langsung ya. Nah, sebenarnya kira-kira untuk melakukan mentoring itu Bapak membutuhkan bantuan siapa ya kira-kira? Atau bisa dilakukan sendiri atau mungkin membutuhkan bantuan dari siapa? Kalau membutuhkan bantuan, kalau saya sendiri mungkin bisa, tapi mungkin hasilnya kurang maksimal. Iya. Yang bisa saya ajak untuk mementoring ini adalah mungkin orang-orang yang berkompeten dalam misalkan suatu media atau alat-alat peraga, Iya. atau mungkin orang yang menguasai IT, kan itu iya. ada di sekolah saya itu ada yang juga mempunyai ijazah Eskom. Wah. Jadi dia itu Dan sekali berarti ya. Eskom terus kuliah lagi guru kelas, jadi punya Iya. 2 ijazah, itu kan punya 2 kompetensi yang berbeda, bisa saya ajak untuk berkolaborasi seperti itu Bu. Oke, berarti intinya rencananya Pak Bagus itu akan berkolaborasi gitu ya dengan teman pejabat yang mungkin tadi lebih berkompeten dalam hal IT karena punya sarjana Eskom tadi ya. Oh, bagus, itu mungkin bisa direalisasikan rencana tersebut. Nah, kira-kira kapan ya Pak Bagus bisa merealisasikannya melakukan perubahan tadi? Mungkin kalau minggu-minggu ini belum ya Bu, soalnya kan saya harus mengajak teman berkolaborasi tadi. Saya Iya. akan tawarkan dulu, kemungkinan secepatnya nanti minggu depan yang Iya. bisa saya realisasikan. Baik. Kira-kira dari Pak Bagus langkah yang ini karena hari ini mungkin minggu ini masih sibuk akan dilaksanakan minggu depan. Ya. Nah, oke, untuk menentukan itu kira-kira dari percakapan kita hari ini tadi apa yang Pak Bagus dapatkan ya? Untuk percakapan tadi Bu, saya mendapatkan banyak sekali jalan atau solusi atas permasalahan saya, sehingga saya tidak kebingungan untuk melangkah ke depan. Misalnya tadi melakukan mentoring, kemudian melakukan IHT, melakukan pendampingan kepada rekan sejawat. Jadi ke depan saya berharap supaya
ada perubahan yang signifikan untuk sekolah saya. Alhamdulillah, berarti Pak Bagus secara tidak langsung mempunyai gambaran dari solusi masalah-masalah Pak Bagus sendiri gitu ya tadi ya. Oke, semoga nanti kedepannya Pak Bagus dapat merealisasikan dengan lancar. Jangan lupa untuk kabari saya selalu ya Pak ya. Iya. Oke, saya akhiri ya. Mungkin sudah cukup, kayaknya tadi 15-20 menit sudah cukup. Sudah, Bu. Ya, udah. Semoga lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu waktunya diberikan kepada saya. Iya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Bu Endang tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Bagus nggih? Iya. Sebelum penutupan kegiatan coaching kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Endang. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Endang lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan dalam coaching tadi Bu, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta tentunya Bu ya. Yang pertama menanyakan tujuannya, identifikasi masalahnya, serta rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga melalui alur tersebut saya dapat menggali coaching saya tadi untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya serta menemukan sendiri untuk solusi-solusinya dari permasalahan tersebut Bu. Baik Bu, jadi menurut saya sebagai observer dari kegiatan coaching yang sudah Bu Endang lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Jadi sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, sudah merencanakan aksi dan melakukan tanggung jawab. Nah, jadi sehingga coaching tadi saya lihat juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya begitu ya Bu. Dan dalam kegiatan coaching tadi saya juga melihat itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir yang akan saya tanyakan pada Bu Endang, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching tadi Bu? Kira-kira apa ya? Oh gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin begitu Bu. Oh ya, kalau begitu semoga saya berdoa semoga kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Endang ke depannya itu bisa lebih baik lagi dan bisa sesuai dengan alur tirta dan bisa membimbing coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Bu, saya tutup pada kegiatan coaching kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Erni hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak Bagus? Saya juga alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Erni, kali ini kita akan melakukan proses coaching ya. Sebelum proses coaching, saya ingin berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian proses coaching kali ini. Apakah proses coaching sudah menggunakan alur tirta apa belum? Kemudian apakah pertanyaan yang Ibu ajukan sudah berbobot apa belum? Kemudian nanti saya akan menilai juga coachingnya, bagaimana respon dan tanggapannya. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Erni, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oh ya, baik Pak. Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Oh ya, jadi kompetensi yang secara spesifik ingin lebih diobservasi itu menurut saya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak.
Kemudian pertanyaan terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini yaitu saya ingin coach saya itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak. Jadi coach saya bisa menemukan langkah-langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang coach saya alami. Ya, pemikiran Ibu sangat bagus sekali untuk kegiatan praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach ya. Oh iya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti dalam proses coaching nanti saya bisa lancar ya Pak ya. Dan alhamdulillah sehat Bu Eni, sangat baik Pak Bagus. Bu Endang, kemarin saya mendengar Bu Endang akan membicarakan permasalahan yang dialami Bu Endang, begitu nggih Bu? Iya Bu. Bu Endang, pada proses coaching kita kali ini saya beri waktu cuma 15 sampai 20 menit saja Bu. Nah, jadi kira-kira permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Endang apa itu? Jadi gini Bu, saya itu punya permasalahan dengan rekan guru yang ada di sekolah saya. Ini beberapa tahun ini saya amati itu tidak ada perubahan dalam proses pembelajarannya. Mereka masih secara konvensional, terus menggunakan ceramah-ceramah, maksudnya masih monoton dan belum mengikuti perkembangan zaman itu Bu. Belum menggunakan dengan media dan metode yang variatif itu loh Bu. Jadi masih klasikal, kadang pokoknya banyak ceramahnya gitu loh Bu. Baik, jadi saya garis bawahi permasalahan yang dialami Bu Endang ya. Jadi permasalahan yang dialami Bu Endang itu adalah tentang pembelajaran di sekolah Bu Endang yang masih konvensional begitu ya. Masih menggunakan metode ceramah saja, tidak menggunakan metode yang bervariasi. Kalau begitu, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching kita hari ini apa Bu? Jadi saya itu ingin rekan-rekan saya itu melakukan pembelajaran yang dapat menggunakan metode yang bervariatif dengan media mungkin yang ada di sekitarnya itu memanfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan untuk sarana dan prasarana itu kan sebenarnya ada di kelas itu, semua ada proyektornya, tetapi karena kurang pemanfaatan jadi tidak berfungsi gitu kan Bu. Oh baik. Jadi Bu Endang itu ingin melakukan suatu perubahan di sekolah betul gitu, sekali. Jadi perubahan yang diinginkan oleh Bu Endang itu yang bagaimana? Ya, tapi saya ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran menggunakan materinya itu tidak hanya ceramah, itu monoton saja. Jadi bisa saja mereka menggunakan walaupun hanya dengan PowerPoint atau video, menayangkan video itu kan sudah variatif ya Bu ya. Jadi anak-anak sangat menyukai ini, tidak berceramah secara monoton. Terus mereka dapat menggunakan, diajak keluar menggunakan media-media yang ada di sekelilingnya itu kan bisa Bu. Jadi tidak hanya klasikal sehingga anak-anak bisa bosan Bu. Jadi menurut Bu Endang, pembelajaran dengan model dan media pembelajaran yang variatif itu adalah kondisi ideal yang diinginkan oleh Bu Endang, begitu nggih Bu? Lalu kalau kondisi ideal yang lebih pembelajaran dengan bervariatif itu kan berada pada level 10 tentunya nggih Bu? Iya. Jadi kira-kira kira-kira pembelajaran yang masih dilakukan di sekolah Bu Endang itu berada di level berapa Bu? Itu karena masih sedikit sekali yang menggunakan hampir separuh guna ya, kira-kira di level 5 mungkin ya Bu ya. Di sekolah saya itu masih level 5 sehingga saya itu merasa kayaknya perlu adanya perubahan untuk sekolah saya gitu Bu. Baik, jadi keadaan pembelajaran di sekolahnya Bu Endang itu berada di level 5 gitu ya Bu ya. Nah, jadi Bu Endang itu ingin meningkatkan ke level berapa Bu agar pembelajaran di sekolahnya Bu Endang itu bisa berubah? Kalau misalnya untuk level 10 kan ya sulit ya Bu ya. Saya tidak muluk-muluk Bu. Mungkin level 7 sampai 8 lah kira-kira untuk guru, rekan-rekan guru saya itu mungkin adanya perubahan ke menuju ke level 7 sampai 8 itu sudah bagus sekali kalau menurut saya. Baik, jadi sudah mengalami peningkatan ya Bu, Iya. karena Bu Endang berusaha untuk meningkatkan dari level 5 menuju ke level 8. Lalu kira-kira usaha yang bisa dilakukan Bu Endang apa? Sebenarnya itu masih dalam proses pemikiran saya ya Bu ya, tapi
Kalau menurut saya itu saya ingin memberikan perubahan itu melalui yang mungkin mentoring, saya juga dengan pendampingan individu, karena kali ini yang diperlukan adalah ketika kita dengan rekan kerja secara tidak langsung itu kan dengan metode mentoring itu mungkin lebih ketujuan gitu maksudnya. Jadi dengan rencana yang akan dilakukan Bu Indah untuk melakukan perubahan pembelajaran di sekolah dengan mentoring dan pendampingan individu gitu ya. Nah, kira-kira adakah strategi yang sudah diterapkan oleh Bu Endang sebelumnya yang mungkin rekan-rekan sejawat Bu Endang itu merasa nyaman dengan strategi yang sudah diterapkan Bu Endang? Oh iya, saya coba mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk melaksanakan IHT Bu. Waktu itu dalam forum itu ibu satu kelas itu misalnya ada sesuatu yang kesulitan itu kan dikomunikasikan, ya mungkin dengan strategi melalui IHT tadi teman-teman akan merasa nyaman untuk melakukan perubahan itu tadi Bu, dengan kita sharing-sharing itu loh Bu. Baik, jadi intinya itu adalah kolaborasi gitu ya, kerjasama. Jadi dari ketiga rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Endang tadi, yang pertama yaitu tentang mentoring, terus pendampingan individu, kemudian juga sudah menerapkan IHT juga sebelumnya. Nah, kira-kira rencana mana yang mungkin lebih cepat direalisasikan oleh Bu Endang? Kalau rencana yang lebih cepat itu mungkin mentoring Bu, karena kalau mentoring langsung kepada rekan sejawat yang bersangkutan, jadi tidak perlu koordinasi dengan yang lain. Untuk yang saat ini yang paling cepat adalah Ya, jadi rencana yang utama yang akan direalisasikan oleh Bu Endang itu adalah mentoring gitu ya Bu. Iya. Jadi kira-kira siapa atau Bu Endang itu membutuhkan support dari siapa agar rencana tersebut dapat direalisasikan dengan lancar? Ya mungkin untuk support dan dukungannya itu saya membutuhkan rekan sejawat yang mungkin ahli IT Bu. Yang pertama mungkin bisa mengajari bagi rekan guru yang mungkin kurang mampu dalam hal IT. Terus selanjutnya mungkin saya akan bersama dengan guru-guru yang sudah melakukan dengan metode variatif tadi untuk menularkan istilahnya ya Bu ya, menularkan atau memberi ilmunya istilahnya gitu ke teman yang lain gitu Bu. Jadi rekan sejawat dengan kita berkolaborasi dengan yang sudah melaksanakan, dengan mungkin teman-teman sudah ahli IT untuk mengajari yang lain itu mungkin lebih efisien ya Bu ya. Jadi melalui kegiatan mentoring yang akan segera direalisasikan begitu. Iya. Nah, kira-kira kapan rencana tersebut akan dilaksanakan Bu? Kalau untuk minggu ini belum bisa Bu, karena banyak kegiatan di luar. Mungkin minggu depan aku 2 minggu lagi lah kira-kira ya. Jadwal saya akan segera melaksanakan. Ya, jadi dengan kegiatan mentoring tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan rekan yang ahli IT gitu ya Bu ya, yang akan direalisasikan minggu depan. Jadi kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan pecinta kali ini? Ya, saya lebih dapat pandangan serta gambaran bagaimana saya menyelesaikan dari solusi yang saya masalahkan tadi ya Bu ya. Tadi takutnya ada unek-unek gitu, nanti kalau melaksanakan seperti ini bagaimana gitu, masih ada ketika saya diberi pertanyaan seperti ini, saya sepertinya lebih mantap gitu untuk melakukan perubahan Bu. Semoga saya bisa melakukan perubahan di sekolah saya ya Bu ya. Ya, jadi rencana yang utama tadi apa Bu yang ingin segera dirasakan Bu Endang, dan bagaimana Bu Endang itu merealisasikan dengan dukungan siapa? Rencana itu mentoring bersama guru-guru yang ahli IT dan yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan metode variatif tadi Bu. Oh ya, jadi Bu Endang tadi sudah menyimpulkan ya, Iya. sudah menyimpulkan sendiri solusi dari permasalahan Bu Endang ya tadi, yaitu melakukan perubahan pembelajaran di sekolah dengan melalui 3 rencana, tetapi rencana yang paling utama yang akan direalisasikan adalah rencana yang kegiatan mentoring berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya Bu. Baik Bu, Bu Endang sudah memberikan solusi dari permasalahan yang Bu Endang hadapi. Semoga nanti
Setelah ini, Bu Indang bisa berkoordinasi dengan rekan sejawat Bu Indang, segera merealisasikan kegiatan rencana yang sudah direncanakan Bu Indang dengan lancar. Baik, terima kasih Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mungkin semoga saya nanti bisa melaksanakan perubahan dengan segera di sekolahan saya. Sama-sama Bu Indang, saya tunggu nanti setelah Bu Indang merealisasikan rencana tersebut di sekolah Bu Indang bisa menghubungi saya akan memantau lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi bagaimana perubahan yang sudah dilakukan oleh Bu Indang di sekolah. Iya Bu. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Endang ya. Iya betul. Ya, yang ingin saya tanyakan Bu, yang pertama apa saja yang sudah Ibu Eri lakukan saat melakukan coaching dengan Bu Endang tadi? Saat melakukan coaching dengan Bu Endang tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur beta ya Pak. Jadi sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan melakukan tanggung jawab. Sehingga dari proses alur beta tersebut, saya itu dapat menggali solusi dari coach saya untuk menemukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. Tadi juga saya sudah melihat langsung Ibu proses coachingnya. Ternyata tadi Ibu Eni sudah melakukan alur cerita dengan baik sekali, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, sudah menggali potensi-potensi dari Ibu Endang juga. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Eni tingkatkan setelah kita melakukan sesi coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu saya akan lebih memahami lagi proses alur delta ya Pak, agar nanti ke depannya saat proses coaching itu saya menjadi lebih paham dan menjadi lebih bisa menggali informasi dari coach saya, baik itu nanti melakukan coaching dengan rekan sejawat, bahkan juga nanti bisa melakukan coaching dengan murid-murid saya. Itu ya Bu ya, oke. Semoga kedepannya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Mungkin hari ini sudah cukup ya Bu ya. Saya tutup dan saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, bila walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja, sehat walafiat Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi, coach dan coaching nanti akan saya amati dan kami nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan visi coachingnya ya, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan ya? Untuk proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kira-kira dari kompetensi-kompetensi tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Bagus? Untuk kali ini saya memilih dua kompetensi. Yang pertama mendengarkan secara aktif dan Ya. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini ya?
Yang ingin saya harapkan yaitu ketika proses coaching ini selesai, saya berharap coach saya nanti bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri Bu, dengan kreatifnya sendiri. Baik, mungkin Pak Obosani sampai di sini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan motivasinya. Saya mau sampaikan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Berni. Apa kabarnya hari ini Berni? Alhamdulillah baik, sehat Pak Bagus. Bagaimana kabarnya Pak Bagus, Bu Endah? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar kemarin ada sesuatu hal yang ingin diceritakan ya Bu ya? Iya betul Pak. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Berni? Oh iya, saya itu memiliki permasalahan Pak, terutama permasalahan di sekolah. Rekan-rekan sejawat di sekolah saya itu melakukan pembelajarannya itu masih secara konvensional Pak. Jadi masih monoton, hanya dengan ceramah saja di kelas gitu Pak. Jadi membuat anak-anak itu tidak antusias, tidak aktif di kelas. Jadi anak-anak itu hanya mendengarkan saja, tidak ada interaksi yang aktif antara guru dan murid. Kalau boleh saya simpulkan berarti pembelajaran di sekolah itu masih sifatnya masih konvensional gitu ya? Iya betul Pak. Oke Bu, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh dalam hari ini ingin mendapatkan apa dari coaching kali ini? Oh ya, saya itu berharap melalui coaching kali ini itu saya dapat melakukan perubahan di sekolah saya Pak, terutama perubahan tentang pembelajaran di kelas-kelas agar interaksi antara murid dan guru itu lebih lebih aktif, lebih variatif gitu. Jadi metode yang digunakan itu tidak itu saja gitu Pak, tidak hanya ceramah tetapi juga bisa memanfaatkan lingkungan, media yang ada di sekitar sekolah begitu Pak. Ya, intinya ada suatu perubahan itu ya. Ya. Jadi kalau boleh saya tahu Bu, perubahan yang seperti apa yang ingin didapatkan setelah coaching? Saya berharap perubahan di sekolah saya itu guru-guru di sekolah saya itu bisa menggunakan metode, media dan model pembelajarannya itu lebih variatif. Jadi tidak hanya dengan ceramah saja. Jadi masih banyak guru yang melakukan metode ceramah di sekolah. Ya betul Pak. Kalau kondisi ideal itu skala 1 sampai 10. Kira-kira di sekolah Ibu Erni itu skala berapa Bu? 1. Menurut saya itu masih pada level 5 ya Pak, karena guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan senior Pak. Jadi kalau ingin diupdate atau ingin mengikuti perkembangan zaman itu masih sulit gitu loh Pak. Jadi mereka itu kayak berada di zona zaman gitu loh Pak. Jadi cuman hanya menerangkan pembelajaran ke murid dan murid hanya mendengarkan, sudah gitu saja Pak. Kemudian perubahannya itu mau ke level berapa Bu yang ingin capai Bu Erni setelah setelah di coaching nanti? Oh iya, saya berharap nanti setelah melakukan perubahan itu mungkin bisa naik jadi level 8 ya Pak, karena saya berharap guru-guru saya itu yang ada di sekolah saya itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, contohnya lagi kalau sekarang lagi hits itu ya Pak ya, pembelajaran dengan menggunakan media berbasis game ya Pak ya, contohnya ada Quizzes, ada Kahoot. Nah, saya berharap guru-guru di sekolah saya itu bisa mengikuti guru-guru yang muda gitu Pak. Jadi dari 5 mau ditingkatkan menjadi ke 8 gitu ya. Ya. Kemudian usaha apa yang dapat Ibu lakukan untuk menaikkan dari level 5 itu ke level 8? Sebenarnya saya itu juga belum ada rencana apapun ya Pak ya, tapi saya berpikir bagaimana kalau nanti saya menerapkan mentoring atau bisa jadi dengan pendampingan individu ya Pak kepada rekan-rekan sejawat saya. Yang Ibu lakukan nanti mentoring, pendampingan individu sama ya? Mungkin baru dua itu ya Pak ya. Itu, Iya. ya, dua itu.
Mungkin strategi lain yang pernah diterapkan sudah pernah ada belum? Oh iya, sudah pernah Pak. Kemarin itu kami di sekolah kami sudah menerapkan kegiatan IHT ya Pak ya, in-house training yang dibimbing oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi melalui kegiatan itu saya rasa juga guru-guru di sekolah saya itu antusias gitu ya, tertarik untuk mengupdate ilmunya, bagaimana agar mereka itu bisa mengikuti yang mudah-mudah, memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu dengan melalui media yang berbasis teknologi gitu Pak. Baik Bu Erni, untuk dari kedua rencana tersebut, yang satu tadi mentoring, yang kedua pendampingan individu ya Bu ya. Mungkin rencana mana yang lebih cepat terrealisasi Bu, untuk saat ini? Oh iya. Menurut saya rencana yang cepat untuk saya realisasikan yaitu tentang mentoring ya Pak ya, karena kegiatan-kegiatan lain itu saya rasa membutuhkan waktu yang lama untuk persiapan, juga membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. Tetapi kalau kegiatan mentoring itu saya rasa bisa dilakukan secara langsung face to face kepada rekan sejauh saya, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk persiapan gitu. Kemudian ketika Bu Erni akan melakukan mentoring, mungkin ada atau siapa yang mendukung rencana itu Bu? Atau Bu Erni mau berkolaborasi dengan siapa atau ingin melakukannya dengan mandiri? Oh, iya. Menurut saya agar rencana saya tersebut dapat direalisasikan dengan lancar, saya membutuhkan dukungan dari guru yang ahli IT ya Pak tentunya. Kemudian bisa dengan guru-guru muda yang mungkin mengajarnya itu sudah bervariatif. Jadi saya meminta mereka untuk memberikan saya support, memberikan pembantu saya dalam membimbing guru-guru yang lain agar bisa mengikuti guru-guru yang muda ini dengan penerapan pembelajaran yang Sekali. Kemudian kira-kira kapan Bu rencana mentoring ini dapat direalisasikan? Kalau untuk minggu ini kebetulan belum bisa ya Pak, karena agenda di sekolah kami itu sangat padat sekali. Nah, rencana saya itu mungkin minggu depan Pak, saya akan berusaha untuk merealisasikan rencana saya tersebut. Oke, nanti setelah rencana ini direalisasikan minggu depan, nanti saya minta feedbacknya Bu ya, hasilnya bagaimana terhadap guru-guru, apakah sudah naik atau belum. Nanti kalau belum kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Ya, baik. Kemudian Bu, apa yang Ibu dapatkan dari coaching hari ini? Yang saya dapatkan pada coaching hari ini kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan saya, yaitu permasalahan saya tadi adalah pembelajaran di sekolah saya itu masih monoton ya Pak ya, masih konvensional. Nah, rencana yang dapat saya lakukan yaitu ada 3 rencana tadi. Nah, kebetulan rencana yang akan saya segera laksanakan kebetulan itu adalah rencana mentoring Pak ya, dan saya melaksanakan kegiatan tersebut dengan kolaborasi rekan sejawat yang ahli IT dan rekan sejawat yang sering menggunakan pembelajaran yang bervariatif dengan media dan model pembelajaran yang up to date pada zaman sekarang. Oke, terima kasih ya Bu Heri ya untuk coaching kali ini. Semoga perubahan yang dicita-citakan Bu Erni segera terlaksana. Kemudian nanti rencana Bu Erni tadi yang ingin mementor teman-teman juga berjalan dengan sukses. Amin. Mungkin itu dulu Bu percakapan kita hari ini. Nanti kita bisa sambung di lain waktu lagi. Ya, terima kasih Pak Bagus atas sudah mendengarkan keluh permasalahan yang saya alami. Sekian saya itu Ibu Gedi. Sekian beliau berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Erni ya Pak Bagus ya? Ya, sudah Bu. Iya, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan coaching tadi pasca observasi. Yang pertama Pak Bagus, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai?
Ketika proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalahnya Bu Erni. Kemudian yang ketiga, saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Erni. Kemudian yang keempat juga sudah pertanggungjawaban. Kemudian tadi saya juga berusaha untuk menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali. Ya, menurut saya tadi sebagai observer proses coaching yang dilakukan Bapak dengan Bu Erni tadi sudah berjalan dengan lancar dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta tentunya ya. Dan juga Pak Bagus sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, intinya tadi ya dapat menemukan solusi dari permasalahan tadi. Bu Erninya tadi dengan sendirinya ya Pak ya, tanpa hanya menggali potensi saja dari Pak Bagus tersebut ya. Dan juga coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching yaitu pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi kira-kira? Yaitu setelah coaching tadi selesai, saya ingin lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya bisa menerapkan coaching ini kepada anak-anak yang mempunyai masalah, tidak kepada anak saja tapi juga terhadap guru-guru yang saya nilai masih kurang kompeten dalam menyampaikan materi gitu. Berarti mau lebih memahami untuk proses tirtanya gitu ya Pak ya. Oh ya begitu ya. Semoga kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, Menggerakkan.